Good morning, student. How are you today? I hopefully you're fine. Okay, are you ready to study with me today? Okay, good. Today we're going to learn about addition and subtraction of decimals. Our learning goal for today is add and subtract decimals. Jadi anak-anak secara khusus, pada hari ini kita akan belajar tentang pecahan desimal dan menyelesaikan operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan pecahan desimal. Oke. Are you remember about place value, tentang nilai tempat? Pada pembelajaran di awal, ketika kita belajar tentang bilangan bulat, kita sudah belajar tentang place value atau nilai tempat. Pada bilangan, ada nilai tempat pada masing-masing bilangan, meskipun angka yang sama, tetapi nilainya bisa berbeda tergantung di mana kedudukan dari bilangan tersebut. Oke, we will review now. 6 as a posisi angka 6 pada bilangan ini adalah sebagai it's a ones. Dia adalah satuan. And then 7 as a tens. Oke, good, sebagai puluhan. Kemudian berikutnya di depan puluhan kita menemukan is a 5 as a hundred. Oke, is a hundred atau ratusan. Di depan ratusan dipisah dengan tanda titik, maka itu sebagai is a thousand, ya, sebagai ribuan. And then 2 as 10,000, puluhan ribu. And then 4 as 100,000, ratusan ribu. Di depan ratusan ribu dipisah dengan tanda titik, berarti is a million. Oke, good, sebagai jutaan. Nah, anak-anak, pada bilangan bulat kita sudah belajar sampai nilai tempat. Itu mulai dari satuan pada bilangan terkecil, kemudian puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, dan jutaan. Nah, kuliah, bagaimana kalau ada bilangan yang kurang dari satuan? Nah, itu yang kita sebut dengan bilangan pecahan. Mengapa kita tidak membicarakan ini ketika kita membicarakan tentang bilangan bulat? Karena kalau ada bilangan setelah satuan atau yang lebih kecil dari satuan, maka bilangan itu merupakan bilangan pecahan, yaitu bilangan pecahan desimal. Nah, satu angka di belakang koma itu berarti nilai yang kurang dari satuan. Yang kurang dari satuan, pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah pelajari bahwa berarti angka 4 pada bilangan ini sebagai the place value of 4 as tens per 10. Persepuluhan. Jadi nilainya angka 4 di sini adalah 0,4. Satu angka di belakang koma itu sama dengan persepuluhan. Ya, persepuluhan. Itu sama dengan nilainya 4 dibagi 10. Dan hasilnya sama dengan 0,4. Kamu bisa mencobanya dengan menggunakan operasi hitung Porogapit, ya anak-anak ya, atau kalau kamu mau coba cek dengan menggunakan kalkulator is okay. Kamu akan menemukan kalau 4 dibagi 10 nilainya sama dengan 0,4. Nah, berarti posisinya sebagai 10, persepuluhan. Oke? Is a tens. Not ten, ya, bukan puluhan tetapi tens, persepuluhan, sepersepuluhan. Oke. And then 2, bilangan 2
posisinya sebagai ESA. Dua angka di belakang koma, posisi angka 2 ini berarti lebih kecil dari persepuluhan. Berarti yang lebih kecil dari persepuluhan adalah per 100. Hundreds. Oke? Per 100. Berarti itu nilainya sama dengan 0,02 atau 2 dibagi 100 per 100. Oke? Dan seterusnya, semakin ke belakang berarti itu tadi persepuluhan per 100, berarti setelah per 100 berarti bilangan 8 nilainya sebagai ESA thousands per 1000 atau 0,008 per 1000. Oke? Sampai di sini sudah tahu nilai tempat sampai ke bilangan di belakang koma. Oke, itu yang lebih kecil dari satuan. Next, addition of decimals. Penjumlahan pecahan desimal. Kuliah akan menjelaskan dengan memberikan contoh. 0,4 ditambah 0,5. Ini adalah pecahan desimal. Nah, anak-anak, ketika kamu menyelesaikan operasi hitung, penjumlahan pecahan desimal, kamu perlu memperhatikan nilai tempat dari bilangan-bilangan tersebut. Kita akan menyelesaikan dengan cara bersusun 0,4 ditambah 0,5. Angka 4 ini adalah sebagai per 10 dan angka 0 sebagai satuan. Angka 5 sebagai per 10 dan angka 0 sebagai satuan. Kita akan selesaikan dengan cara penjumlahan bersusun 0,4. Perhatikan cara beliau meletakkan posisi 0,5. Beliau meletakkan angka 4 dan angka 5 pada posisi yang sejajar karena nilai tempat angka 4 dan 5 ini sama-sama per 10. Angka 0 dan 0 sebagai satuan. Beliau letakkan sejajar. Setelah itu, cara menentukannya sama seperti kamu menyelesaikan penjumlahan bersusun biasa. 4, kita mulai dari yang paling kecil. 4 ditambah 5 sama dengan per 9. Berarti per 10-nya nilainya 9. Satuannya nilainya 0, berarti 0,9. Jadi 0,4 ditambah 0,5 adalah 0,9. Berikutnya, contoh yang kedua, 0,8 ditambah 0,7, letakkan secara bersusun. 8 sebagai per 10, 0 sebagai satuan, 7 sebagai per 10, 0 sebagai satuan. Letakkan bersusun dengan memperhatikan nilai tempat. Letakkan per 10 dengan per 10, satuan dengan satuan. Setelah itu, hitung biasa. 8 ditambah 7, berapa anak-anak? 15. Oke? 15. 15 itu berarti 5-nya kita tulis dan angka 1 kita taruh di depan. Karena itu sama dengan per 10, berarti per 10-nya adalah 5 dan kita tambahkan 1 sebagai satuan di depannya karena lebih besar dari per 10. Berarti 5 dan tambahkan 1 pada bilangan di depannya. 1 tambah 0 sama dengan 1. Berarti sekarang satuannya berubah menjadi 1. Jadi 0,8 ditambah 0,7 sama dengan 1,5. Contoh berikutnya. 0,04 ditambah 0,5. Nah, kalau tidak persis sama, maka kamu perlu menentukan dengan lebih teliti nilai tempatnya. Angka 4 di sini sebagai nilai per 100, sedangkan per 10 dan satuannya adalah 0. Kemudian angka 5 di sini sebagai per 10, sedangkan satuannya 0.
letakkan bersusun dengan memperhatikan nilai tempat. Di mana Bulia harus meletakkan angka 5? Apakah di sejajar dengan angka 4? Jawabannya tidak, karena nilai tempatnya tidak sama. Angka 5 sebagai per 10, berarti kita letakkan angka 5 per 10. Yang mana yang per 10? Yang 0. Berarti kita letakkan angka 5 di sejajar dengan angka 0, karena sama-sama nilai tempat per 10. Setelah itu, baru kita selesaikan dengan bersusun. 4 ditambah, kita anggap ini 0, berarti 4 ditambah 0, 4, 0 ditambah 5 sama dengan 5. Berarti 4 sebagai per 100 dan 5 sebagai per 10. Lalu satuannya 0 ditambah 0, tetap 0. Oh, berarti hasilnya sama dengan 0,54. Oke. Next example. 2,08 ditambah 0,74. Bulia tidak membacanya dengan 0,74. Ingat, di belakang satuan tidak ada puluhan. Jadi membacanya 0,74. Dibaca per bilangan. Kita buat dengan bersusun. 2,08. Posisi angka 2 sebagai satuan, 0 sebagai per 10, dan 8 sebagai per 100. 0,74, angka 0 sebagai satuan, 7 sebagai satuan, dan 4 sebagai per 100. Letakkan sesuai dengan nilai tempatnya. Baru setelah kamu yakin nilai tempatnya sama, maka selesaikan dengan bersusun. 8 ditambah 4, hasilnya 12. Berarti 2 sebagai per 100. Angka 2-nya kita tulis di bagian per 100, angka 1 kita tambahkan di bagian per 10 di depannya. Jadi sekarang per 10-nya menjadi bertambah 1. 0 ditambah 1 ditambah 7 sama dengan 8. Jadi per 10-nya jadi 8. Satuannya 2 ditambah 0 sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 2,82. Contoh berikutnya, 7 ditambah 0,54. Bulia tidak membacanya 54 ya anak-anak ya, tapi 0,54. Karena di belakang satuan tidak ada puluhan. Jadi membacanya 0,54. Angkanya saja. Nah, bagaimana kalau ada bilangan bulat ditambahkan dengan bilangan pecahan desimal? Caranya sama, kita bisa selesaikan dengan bersusun dengan memperhatikan nilai tempat. 7 adalah satuan. Jadi, kita letakkan satuan dengan satuan. Sementara 0,54 yang merupakan satuan adalah 0. Berarti kita letakkan angka 0 ini sejajar dengan angka 7. Oke, berarti begini ya. Lalu kita selesaikan dengan cara bersusun biasa. Tidak ada ditambah 4, berarti kita anggap ini 0. 0 ditambah 4. Berarti sebenarnya kamu bisa menambahkan koma 00, boleh. Tapi tidak juga tidak apa-apa. Sama artinya. 0 ditambah 4, 4. 0 atau tidak ada ditambah 5, 5. Berarti per 10 dan per 100-nya adalah tetap 5 dan 4. Satuannya jadi 7 tambah 0, 7. Berarti 7,54. Contoh terakhir, 3,08 ditambah 2. Ini sebagai satuan per 10 dan 8 sebagai per 100. Letakkan bersusun. Ditambah 2. 2 adalah bilangan bulat sebagai satuan. Berarti di mana Bulia harus meletakkan angka 2? Apakah sejajar dengan angka 8? Tidak. Karena angka 8 di sini sebagai per 100. Sedangkan angka 2 adalah satuan. Jadi kita letakkan dia sejajar dengan satuan. Satuannya adalah 3. Berarti letakkannya di sejajar dengan 3. Nah, Bulia bisa menambahkan dengan koma 00
atau tidak menambahkan juga tidak masalah. 8 ditambah 0, 8, 0 ditambah 0, 0, 3 ditambah 2 adalah 5, berarti hasilnya 5,08. Oke, sampai di sini kira-kira bisa memahami ya anak-anak ya. Oke, next, apa subtraction of decimals, pengurangan pecahan desimal. Caranya sama dengan cara bersusun. Kita coba dengan contoh pertama. 0,9 dikurangi 0,5. Letakkan bersusun sesuai dengan nilai tempat masing-masing. 0,9, 0 sebagai satuan dan 9 sebagai per 10. Dikurangi 0,5. 0,5, 0 sebagai satuan dan 5 sebagai per 10. Letakkan sesuai dengan posisi nilai tempat. Setelah itu lakukan pengurangan bersusun. 9 dikurangi 5 adalah 4. Berarti per 10-nya adalah 4, satuannya tetap 0. Berarti hasilnya sama dengan 0,4. Next, 0,18 dikurangi 0,007. Letakkan sesuai dengan nilai tempat secara bersusun. Lalu selesaikan dengan cara pengurangan bersusun biasa. 8 dikurangi 7, nilainya 1 sebagai per 100. 1 dikurangi 0, berarti per 10-nya tetap 1. Lalu 0 dikurangi 0, 0,11. Contoh berikutnya, 8,4 dikurangi 2,5. Letakkan bersusun sesuai dengan nilai tempat. Nah, kalau begini bagaimana kuliah? Ini sama-sama per 10. Per 10, 4 dikurangi 5 tidak cukup karena 5 lebih besar. Berarti caranya sama. Kita ambil dari bilangan di depannya. Karena di depannya adalah satuan, sedangkan satuan ini kita harus ubah menjadi per 10, maka setiap mengambil satu bagian satuan di bagian satuan, maka akan menjadi 10 di bagian per 10. Oke, sama dengan operasi hitung penjumlahan pengurangan biasa. Berarti kita ganti angka 8 ini dengan mengambil 1, berarti tinggal 7. Berarti yang 1 kita pindahkan ke bagian per 10 menjadi tambah 10. Begitu ya. Jadi sebelum dikurangkan dengan 5, angka 4-nya kita tambahkan dulu dengan 10. 10 ditambah 4 adalah 14. Baru setelah 14 ini kita hitung dikurangkan 5. 14 dikurangi 5 sama dengan 9. Berarti per 10-nya adalah 9. Nah, sekarang kita hitung yang satuannya. Berarti satuannya kita tidak lagi pakai angka 8 ini, tetapi 7. Karena kita sudah ambil satu satuannya. 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Berarti hasilnya 8,4 dikurangi 2,5 adalah 5,9. Contoh berikutnya. 1,81 dikurangi 1,07. Buat bersusun, letakkan sesuai dengan nilai tempat. Nah, sama caranya, kalau tidak cukup, ini per 100, sama-sama per 100. 1 dikurangi 7 tidak cukup, kita ambil dari depannya. Kita ambil dari depannya persis. Depannya adalah per 10. Kita ambil dari angka 8 per 10 ini. Kita ganti dengan angka 7 karena dikurangi 1, ditambahkan 1 di bagian per 100 menjadi tambah 10. Berarti 10 kita tambahkan 1 terlebih dahulu, berarti 11, baru kita kurangkan 7. 11 dikurangi 7, 4. Nah, lalu sekarang kita ke per 10. 7 dikurangi 0, 7. Satuannya 1 dikurangi 1, 0. Berarti 1,81 dikurangi 1,07 adalah 0,74. Next, contoh berikutnya. Bilangan bulat dikurangi
desimal. Pecahan desimal. 4 dikurangi 2,7. Caranya sama anak-anak, berarti kamu harus selesaikan dengan membuat menjadi bersusun. Kamu boleh tambahkan koma 0 di belakangnya atau tidak, akan sama saja. 2,7 dikurangkan. Nah, sama caranya. 0 dikurangi 7 tidak bisa, berarti kita ambil dari satuan, satuannya dikurangkan 1, berarti tinggal 3, ditambahkan pada per 10 menjadi ditambahkan 10. 10 tambahkan 0 dulu, berarti 10, baru dikurangkan 7, hasilnya 3. Lalu yang satuannya kita selesaikan, 3 dikurangi 2, 1. Berarti 4 dikurangi 2,7 adalah 1,3. Oke, kira-kira mengerti ya anak-anak ya? Oke, setelah ini akan ada contoh latihan soal di bagian Google Form. Silahkan dicoba, caranya seperti yang Bulia sudah jelaskan. Oke, anak-anak, kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap bergembira, karena kalau kamu bergembira, maka tubuhmu akan membentuk imun yang kuat, itu akan membuat kita tetap sehat. Oke, jangan lupa cuci tangan, dan kalau tidak terpaksa, tidak perlu keluar rumah. Oke? Stay healthy, keep on fire. God bless you. Bye-bye.